Halo Genjoters, kembali lagi di Storyline Recap. Apa kabar kalian semua? Semoga diri kalian dan dompet kalian sehat walafiat ya. Awal bulan cuy. Oke. Di video kali ini kita akan menceritakan alur film Sin Island yang dirilis pada tahun 2018. Film ini mengisahkan seekor istri yang kebetulan ia adalah pramugari cantik. Karena kecantikannya itu, ia menjalin hubungan dengan seorang pilot. Padahal ia sebenarnya punya suami cuy. Bagaimanakah kisah-kisah asmara mereka? Ya udah deh, daripada lama-lama mending kita skuy langsung ke videonya cuy. And I can still remember that you were the most... Nalala ko pa nga. Film ini diawali oleh adegan calon pasutri yang sedang menikah dengan bahagia. Tapi ternyata itu hanyalah sebuah contoh video yang dihasilkan oleh pemeran utama film kita bernama David. David adalah seorang fotografer. Ia di sini sedang mencontohkan hasil video kepada kliennya. Dan setelah berbincang-bincang, akhirnya kliennya setuju untuk menggunakan jasa David untuk pernikahannya nanti. Ketika malam tiba, saat David merayakan hari brojolnya ke bumi, rekan-rekannya itu memberikan sebuah surprise kepada David. Dan ternyata istrinya lah surprise-nya tersebut. Istrinya David bernama Kanika. Ia adalah seorang pramugari yang kerjanya kalian tahu lah ya kayak apa. David merasa kagak nyangka saat itu, karena Kanika sendiri harusnya lagi kerja entah ada di udara bagian mana ya. Makanya dari itu mumpung nih ya, kalau kata orang lembur sini mah nih, mumpung mampang mempeng asik. Mampang mempeng ada pemajikan gitu kan. Mereka langsung ke belakang dan melakukan adegan yang alhamdulillah halal bagi mereka yang sudah menikah cuy. Singkat cerita, David dan rekan kerjanya mulai bekerja untuk memotret kliennya tersebut. Di sini ditunjukkan seorang bawahan si David yang masih noob nyimpen tas yang berisi folder-folder kerjaannya di pinggir kolam. Tak lama kemudian ada seorang bocil kematian yang menajong tas itu sampai telem. Dan benar saja, hasil pekerjaan mereka pun menjadi sia-sia. Hasil kerja mereka pun hilang hanya dalam satu kali tendangan oleh bocah. Karena kesalahan bawahan si David tadi, perusahaan jasa David pun dituntut untuk membayar ganti rugi yang cukup besar. Mungkin sekitar 2 miliar rupiah kali ya. Dikarenakan pusing dengan duit kemana, ia pun terpaksa menjual semua aset-aset pekerjaannya untuk melunasi ganti ruginya tersebut. Singkat cerita, 2 tahun setelah kejadian najong kantong, David yang sudah bangkrut terpaksa menganggur. Ia menjalani hari-harinya beres-beres rumah, ngepel, nyapu, ngumbah piring, nyese, ngaladog, HS, modal, dan rebahan cuy. Kanika sebagai istri yang baik berusaha membantunya untuk kembali bekerja lagi. Tapi karena masih trauma berat kegagalan dalam bisnisnya, ia gak bisa move on dan menolak hal tersebut. Malam ketika Kanika tidur, ia bermimpi lagi digenjot sama pilot sekaligus rekan kerjanya. Kanika bercerita kepada para temannya, mereka malah menyangka bahwa Kanika sendiri melakukan hubungan gelap dengan si pilot itu. Tapi si pilot yang bernama Steven selalu membantu Kanika dan membuat Kanika lumayan baper lah. Saking baiknya nih ya, ia rela nganterin Kanika buat balik ke rumahnya. Padahal ia sendiri tahu gitu kalau Kanika sebenarnya udah nikah sama cowok lain kan. Siapa coba yang gak baper digituin cuy. Apalagi pilot sudah pasti tajir gitu. Apalagi good looking kan. Saat di rumah, David sebagai seorang suami minta buat enak-enak gitu cuy. Minta jatah lah. Tapi si Kanika nolak. Karena hal ini, David langsung curiga mikir yang enggak-enggak sama istrinya itu. Dan kecurigaan ia pun diperjelas dengan bukti chatan Kanika dengan si pilot yang ia lihat sendiri di ponsel Kanika itu. Ditambah lagi, Kanika juga dianterin pulang kan sama si pilot itu. Di suatu malam, Kanika diajak buat dinner sama Steven dan teman-temannya yang lain. David akhirnya memutuskan untuk ikut makan malam sama Kanika. Di sana, kecurigaan ia pun semakin jelas karena tatapan Kanika dan senyumannya itu selalu tertuju pada Steven. Hal ini membuat David sebagai seorang suami cemburu besar dan marah kepada Kanika. Bahkan ia menuduh Kanika sudah pernah digenjrot sama si pilot itu. David pun stres. Naglalandian kayo! Plastic kahit konti! Ano, tama ho? Tama!
Singkat cerita, sebagai mantan rekan kerja sekaligus sahabat David, sahabatnya ini pun berusaha menghibur David dengan memberinya tiket untuk liburan ke sebuah pulau bernama Sen. Karena merasa pemberian rekannya ini boleh juga dan lagi stres rariut sirah gitu kan, David akhirnya gaskeun buat liburan sendirian ke pulau itu cuy. Perjalanan liburannya pun dimulai. David terbangun dari tidurnya karena telah makan kecubung. Ia langsung mencari cincin kawinnya yang terjatuh. Tapi alih-alih, ada seorang cewek bahenol yang lagi yoga cuy. Ia bernama Tasya. David langsung teler setengah mati lagi gara-gara lihat si Tasya lagi yoga dengan bodinya kayak body Tamiya tanpa casing sedikit pun cuy. Dan si Tasya itu langsung marah kepada David karena agak mengganggu aktivitas yoganya. Padahal dia sendiri gitu yang mengganggu iman si David gitu kan. Ngapain yoga kagak pakai casing anjir. Ketika malam tiba, David ketemu lagi sama si Tasya ini. Ia pun berinteraksi dan sebagai permintaan maaf, ia pun mentraktir Tasya di situ. Diketahui, katanya Tasya adalah seorang desainer yang sedang liburan di Pulau Sen. Karena karakter Tasya juga nggak boring dan gampang klop gitu kan. Entah kenapa, dan tanpa disuruh juga, si Tasya joget-joget di hadapan David yang membuat David agak lumayan gitu kan. Dan semakin lama, hubungan mereka pun semakin dekat. Di sisi lain, Steven si pilot perusak hubungan orang pun berusaha mendekati lebih dekat lagi dengan Kanika. Ia mulai menggitukan Kanika cuy. Tapi Kanika tiba-tiba sadar dan ingat kepada suaminya. Ia akhirnya menolak untuk bergenjot ria dan pergi meninggalkan Steven. Mampus kau Steve, pilot doang tapi ngerusak hubungan orang. Hubungan dekat Steven dan Tasya benar-benar semakin edan. Mereka membuat dosa besar dengan cara yang nikmat, yaitu bergenjot ria. Sungguh kelakuan laknat, coba anjir, parah gak? Kanika yang kangen rindu akan sang suami, akhirnya ia nyusulin ke tempat liburan suaminya. Setelah sampai di kamar David, mereka pun dipertemukan kembali. Dan tiba-tiba, Oh, hi David. Where's David? I left some... Found it. Tasya dengan santuinya datang dan ngambil cangcutnya yang tertinggal. Tentu sudah dipastikan bahwa Kanika sebagai istri akan berpikiran liar kemana-mana melihat Tasya. Kanika akhirnya marah hebat kepada David. Bahkan untuk Tasya sendiri, ia juga marah gak jelas karena kehadiran Kanika saat itu. Kanika dan David bercerita kepada sahabatnya masing-masing perihal kejadian itu. Dan di antara mereka berdua, mereka memiliki keinginan untuk memperbaiki rumah tangganya. Kanika dengan bahasa kuyup menemui David dan saling memaafkan satu sama lain. Tapi apakah cerita film ini selesai begitu saja? Mari kita lanjutkan. Di tempat lain, Tasya mencari informasi mengenai Kanika. Ia dengan sengaja join grup yoga yang diikuti oleh Kanika saat itu. Kanika merasa risih akan kedatangan Tasya. Ia memberitahu Tasya untuk gak mencampuri urusan rumah tangganya lagi. Dan lagi-lagi, Tasya dengan badass-nya merasa tertantang dan malah kekeh ras babatok untuk terus mendekati David. Besoknya, David kedatangan paket. Paket itu berisikan kamera. Awalnya, David mengira paket itu kejutan dari istrinya. Tapi lagi-lagi, paket itu dari Kanika. David akhirnya pergi ke rumah Tasya, berniat mengembalikan barang itu dan menyelesaikan masalahnya. Tapi saat bertemu, Tasya berbicara kepada David bahwa ia telah di KDRT oleh suaminya sendiri. Sedangkan si Kanika ia menemui suaminya si Tasya. Suaminya ini bilang kalau Tasya adalah orang yang mengalami gangguan jiwa dan hanya berpura-pura bahwa dirinya di KDRT olehnya. Dan target selanjutnya adalah David sendiri. Tasya akhirnya meminta David untuk menggenjritnya. Dan David sendiri akhirnya meninggalkan Tasya dengan emosi saat itu. Setelah Kanika balik, Tasya mengunjungi tempat kerja suaminya. Ia akhirnya membunuh suaminya itu. David akhirnya mencari tahu informasi mengenai Tasya. Dan disinilah ia mengetahui bahwa Tasya bukan orang normal. Ia juga berkali-kali melanggar hukum karena jiwanya tersebut. Kanika yang sedang berjalan hendak ditabrak oleh Tasya. Karena kesal, ia pun membalas Tasya dengan menjambak rambutnya di dalam mobilnya. Tasya tidak tinggal diam. Ia membalas perlakuannya itu dengan cara datang ke rumah Kanika. Ia pun menghajar dan menyekap Kanika. David yang datang malah tertembak di bagian bahu dan terjatuh. Sedangkan Kanika berhasil melepas ikatannya dan mulai ribut sama si Tasya ini. Kanika mendapat luka sayatan di pipi dan terpojokan. David dengan anugerah Tuhan yang diberikan akhirnya bisa bangun dan mendorong Tasya dari balkon sampai terjatuh. Tapi anehnya, Tasya malah bisa bangun lagi walaupun sudah terjatuh di lantai atas cuy. Saat hendak menyerang, Kanika menembakkan pelurunya dan Tasya pun berhasil ditewaskan.
Singkat cerita, David telah berhasil kembali bekerja sebagai pemotret kembali. Ia juga menjalin rumah tangga baik kembali dengan Kanika, walaupun Kanika sekarang memiliki codet di pipinya. Dan film pun tamat, alhamdulillah. Jadi begitulah ending film Sin Island. Memang awalnya yang selingkuh si istri gitu kan. Yang benar-benar selingkuh ternyata si suami, kampret emang ini film cuy. Tapi dibalik itu semua, banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan di film ini cuy. Mungkin contoh kecilnya, segala sesuatu yang kita lakukan di masa sekarang bisa aja sesuatu itu kita alami atau bisa aja lebih parah dari apa yang kita lakukan gitu. Contohnya ya si Kanika ini, selingkuhnya sih gak seberapa gitu kan, tapi hal serupa yang ia alami lebih dari yang ia lakukan gitu. Yaudah deh, semoga kalian semua terhibur dan jangan kemana-mana. Jangan banyak jajan supaya uang kalian kagak habis di awal bulan. Keep on genjoters and see you on the next video.